Halo anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Abang harap semuanya baik-baik saja ya. Di video ini, Bang Ki akan bercerita tentang Bapak Abram kepada anak-anak sekolah minggu. Maka cerita Alkitab untuk kita ditetapkan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat 3. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik untuk adik-adik sekolah minggu mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat bagi kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kasih setiamu kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dan juga seluruh guru-guru sekolah minggu, sehingga kami dapat bersuka cita, belajar bersama dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, agar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Abang harap adik-adik sekolah minggu semuanya membuka Alkitab dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita semuanya. Tema cerita untuk kita yaitu hidup menjadi berkat. Sekali lagi, abang sebut tema untuk kita adalah hidup menjadi berkat. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini adalah tentang Abram yang dipanggil Allah keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapanya. Dalam ketaatannya dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, maka Allah memberkatinya agar dia juga menjadi berkat bagi semua orang. Ketika Abram dipanggil, dia belum diberitahukan kemana Allah akan menuntunnya. Tetapi dia harus melakukan perjalanan dengan langsung di bawah bimbingan Tuhan, dan selanjutnya dia akan menjadi berkat. Wah, tunggu dulu. Tadi disebut bahwasanya Abram pergi, dipanggil, dan pergi entah kemana dia tidak tahu tujuannya. Apakah Abram mau? Apakah Abram tidak mengatakan penolakan kepada Tuhan tanpa tahu arah tujuan melangkah, tetapi Abram bersedia untuk pergi? Apa yang terjadi adik-adik? Mari kita lihat selanjutnya. Ada dasar Abram melakukan panggilan Allah, dan dasar tersebut menjadi pegangan bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Setiap anak-anak sekolah minggu harus mengerti dan melakukan. Atas dasar apa Abram mau menuruti perintah Allah yang belum ia ketahui? Kira-kira adik-adik tahu nggak apa ya dasar Abram mau menuruti perintah Allah yang belum ia ketahui? Ada yang tahu? Boleh dijawab ya. Baiklah, jika adik-adik mengetahuinya, itu sangat baik. Dan bagi adik-adik yang tidak mengetahuinya, mari kita perhatikan bahwasanya dasar Abram mau melakukan perintah Allah ialah karena ia adalah seorang yang taat. Taat adalah orang yang beriman. Artinya Abram adalah orang yang beriman kepada Allah, sehingga perintah Allah
ia akan lakukan apapun yang terjadi. Dia tidak peduli sebab yang memerintahkan dia ialah Allah. Tentu Allah akan memberikan yang terbaik kepada Abram, walaupun Abram tidak mengetahui kemana langkahnya, kemana arah tujuannya. Menurut adik-adik, dari mana Abram mengetahui bahwasanya perintah Tuhan itu adalah baik? Sebab ada juga dikatakan dalam cerita Alkitab kita tadi, pembacaan Nats itu, bahwasanya Allah mengatakan Abram akan memperoleh janji yang diberikan oleh Allah. Apakah itu? Ada di dalam Nats itu dikatakan nama Abram akan masyhur. Abram akan disebut sebagai bapa setiap orang yang percaya. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3 ini dikisahkan sebuah panggilan Tuhan kepada seorang yang setia dan taat, yaitu Abram. Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumahnya menuju tempat yang sama sekali belum dia ketahui. Hal ini tentu merupakan pergumulan yang berat bagi Abram. Namun, karena itu adalah perintah dari Allah yang memanggilnya, maka Abram pun pergi. Adik-adik sekolah minggu, kita harus mengingat bahwa perintah ini adalah perintah yang pertama sekali dari Allah dalam Nats ini yang ditaati oleh Abram. Ketaatan Abram mengalahkan semuanya. Akhirnya, tanpa banyak tanya dan tanpa mencari-cari alasan, dia pergi dan memenuhi panggilan Tuhan dan sungguh-sungguh taat dengan penyerahan diri sepenuhnya atas panggilan itu. Panggilan ini bukanlah bersifat pribadi yang berguna untuk diri Abram saja, tetapi panggilan ini berguna untuk seluruh umat manusia, berguna untuk orang yang ada di muka bumi ini. Perintah pertama itu dilakukan oleh Abram dengan baik. Kemudian perintah Allah yang kedua bagi Abram yaitu menjadi berkat. Meskipun Allah memberkati Abram, tetapi Abram tidak fokus pada penerimaan berkat tersebut, tetapi Abram fokus untuk menjadi berkat. Jadilah berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Itulah perintah Allah. Maka tadi dikatakan bahwasanya panggilan kepada Abram ini bukan bersifat pribadi, tetapi panggilan kepada Abram ini adalah untuk memeteraikan seluruh anak-anak sekolah minggu, seluruh umat manusia menjadi anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak yang taat kepada Allah. Orang Kristen, termasuk anak-anak sekolah minggu, telah dipanggil Tuhan ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Dia sesuai dengan talenta dan karunia yang telah diberikannya kepada setiap orang. Panggilan Tuhan ini pun menuntut ketaatan dari setiap orang yang dipanggilnya, sama seperti Abram. Kita harus mengutamakan panggilan Allah daripada keluarga, bapak atau ibu, abang atau kakak dan adik. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita para pengikutnya. Ketika Yesus mengajar orang banyak, dari antara mereka ada yang memberitahukan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya berusaha menemui dia. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yesus mengatakan itu tertulis pada Matius pasal 12 ayat 46 hingga ayat 50. Yesus sungguh-sungguh mengutamakan tugas panggilannya dibandingkan keluarganya. Demikianlah juga kiranya kita pengikut-pengikut Kristus, mengutamakan panggilan Tuhan. Tetapi ingat ya adik-adik sekolah minggu, perkataan Yesus ini bukan bermaksud untuk meniadakan keluarga, meniadakan orang tua, bapak, ibu, abang, kakak, dan adik. Tetapi di sini mau dikatakan bahwasanya Abram mengikutkan perintah Allah berdasarkan ketaatannya. Dan juga Yesus ingin mengatakan
bahwasanya siapapun yang melakukan perintah Allah itu adalah saudara-saudaranya. Maka orang tua kita, kakak, abang, dan adik kita harus tetap kita hormati sebagaimana satu kepercayaan di dalam Kristus. Maka dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kita diperintahkan untuk pergi dan menjadi berkat. Mari bersama-sama untuk taat kepada perintah Tuhan. Kita pergi untuk melakukan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Bang Kia mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Apakah menurut adik-adik semuanya sudah menerima berkat dari Tuhan? Maka jika sudah, kita harus mengingat, bagikan berkat itu kepada banyak orang, sehingga semuanya sama-sama menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Kita harus meneladan apa yang dilakukan oleh Abram. Kita harus mengingat apa yang dikatakan tadi, bahwasanya pemanggilan Abram itu bukan berfokus kepada Abram saja, tetapi supaya semua orang mendapat berkat. Nah, adik-adik, coba sebutkan apa saja berkat yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik. Tetapi sebelumnya, kita bernyanyi dulu ya, sebuah lagu yang menggambarkan betapa banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Adik-adik tahu tidak? Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya, sekarang mari kita coba menghitung atau menyebut berkat-berkat yang telah kita terima. Coba dihitung ya. Abang tunggu 10 detik. Nah, sudah disebutkan kan? Ada berapa banyak? Sangat banyak. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita masih lupa, padahal kemarin kita sudah menerima berkat itu sangat banyak. Tapi tidak masalah. Artinya, di sini kita mau melihat bahwasanya berkat Tuhan itu untuk setiap anak-anak sekolah minggu adalah ada dan juga banyak. Dia memberi kita kesehatan, rezeki, pakaian, tempat tinggal, pengetahuan, kekuatan atau tenaga, dan sebagainya. Jadikanlah semuanya itu menjadi berkat bagi dan dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Maka, adik-adik semua, kita sekarang melihat apa janji Allah kepada Abram. Janji Allah kepada Abram adalah membuat namanya masyhur seperti yang sudah kita baca tadi di dalam pembacaan Alkitab. Memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Sesuai dengan janji ini, Allah akan memberkati Abram dengan menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kejadian 22 ayat 17. Di sana dikatakan hal seperti itu. Maka Abram juga akan dilimpahi dengan berkat-berkat lainnya, dengan berkat jasmani dan rohani, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk adik-adik sekolah minggu. Jika kita merasa Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita,
Maka adik-adik sekolah minggu harus pergi dan memberikan berkat yang ada pada kita menjadi berkat kepunyaan orang lain juga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan yang baik, yaitu untuk menerima berkat-Mu melalui cerita Alkitab. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya cerita yang sudah kami dengarkan dapat diterima oleh anak-anak dan dapat dilakukan di dalam kehidupannya, yaitu kami anak-anak sekolah minggu harus menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan berkatilah kami anak-anak sekolah minggu dan seluruh guru sekolah minggu. Amin.